Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Al-Ma'un wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah beserta seluruh yang hadir pada pagi yang penuh keberkahan ini, insyaallah kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di atas limpahan nikmat hidayah dan taufik itu pantaslah kita bersyukur dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga salawat dan salam kita hadiahkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah nantinya berhaklah kita mendapatkan syafaat dari beliau dengan keberkahan salawat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali sambil kita berzikir lewat hati, pendengaran dan juga fokus kita dalam ceramah ini. Adapun sebagai kajian kita melanjutkan tafsir yang telah kita baca di beberapa minggu yang lalu. Hari ini yang akan kita baca itu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berharga, barang-barang yang berguna. Nah, surah Al-Ma'un ini disebut dengan nama surah dengan Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7-nya. Wa yamna'unal ma'un. Nah, akhir dari surah Al-Ma'un tepatnya ayat yang ke-7 ada kata-kata Al-Ma'un. Itulah dijadikan sebagai nama surah, yaitu barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un ini berjumlah 7 ayatin, ada 7 ayat. Dan yang 7 ayat ini semuanya Makkiyah. Ini surah yang turun sebelum Nabi hijrah atau pindah ke kota Madinah. Surah Al-Ma'un ini juga wa tusamma suratuddin, disebut juga namanya dengan surah ad-din, itu pembalasan. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Surah Al-Ma'un ini disebut dengan juga surah ad-din, pembalasan.
Kita baca ayatnya yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, tahukah engkau Muhammad, alladzi orang yukadzibu mendustakan biddin dengan agama. Tahukah engkau Muhammad yang mendustakan agama? Tafsiran ad-din di sini juga bil jaza, yang mendustakan hari pembalasan, juga wal hisab, dan mendustakan adanya perhisaban. Karena ada orang yang tidak percaya adanya hari hisab, jaza, pembalasan. Buktinya ketika berada di muka bumi ini, dia tidak melakukan hal-hal yang nanti yang akan kelak ada hari perhisabannya, ada perhitungannya, sehingga dia seenaknya saja, tak mempedulikan orang lain. Maka surah Al-Ma'un juga surah untuk perintah bersosial, berbagi. Nah, orang yang hanya individual, egoisme untuk diri sendiri, tak suka berbagi, bukti dia mendustakan agama. Maknanya dia tidak percaya adanya hari pembalasan dan perhitungan. Kalau dia yakin ada hari perhitungan hisab dan jaza pembalasan, maka dia ketika hidup akan suka berbagi. Sebab yang kita berikanlah yang nanti milik kita. Sebaliknya yang kita tak bagikan itu milik orang yang tinggal, ahli waris kita. Maka Bapak Ibu, yang nanti akan Ibu terima, yang Ibu keluarkan hari ini, kalau Ibu tak mau berbagi, maka nanti ada Ibu dapatkan di hari hisab. Maka kata Allah, orang yang mendustakan agama, buktinya, tandanya tak percaya adanya hari hisab perhitungan, sehingga dia tidak suka berbagi. Nah, ini materi berbagi lagi. Nah, lantas kata Allah kepada Muhammad, hal araftahu wala ta'rifu. Muhammad, tahukah engkau siapa mereka yang disebut pendusta agama, yang mendustakan hari hisab dan perhitungan? Kata Allah, Bapak Ibu, ada 5 tanda mereka. Ketika ada yang 5 ini, maka dia layak disebut dengan pendusta agama, mendustakan hari hisab dan perhitungan. Berapa tadi Pak? 5 kata Allah langsung. Lihat Bu, siapa yang pertama? Yang pertama, tanda dan cirinya yang layak dikatakan dengan pendusta agama, yang tak percaya ada hari hisab dan perhitungan, ini alladzi yad'ul yatim. Ini yang pertama cirinya, itu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik artinya yudfi'uhu, dia suka menolak anak yatim. Apalagi bi'unufi an haqqihi, dengan cara merampas hak-hak yatim. Maka orang yang pertama yang suka menolak untuk menanggung yatim, atau orang yang merampas hak yatim, maka ini orang yang ciri pertama pendusta agama, yang tak percaya ada hisab nanti pembalasan. Lantas Bapak Ibu, siapakah yatim itu? Manusia dikatakan dengan yatim man mata abuhu wa huwa saghirun. Dikatakan anak yatim Bapak Ibu itulah orang yang telah mati bapaknya padahal dia masih anak-anak. Jadi kalau masih hidup bapaknya, meninggal ibunya, tak dikatakan yatim. Yatim itu untuk manusia beda dengan binatang. Kalau binatang disebut dengan hewan yatim, mana? Man mata ummuhu, itu yang telah mati ibunya. Jadi kalau ada hewan peliharaan ibu telah mati induk ibunya, maka anak-anaknya anak yatim namanya. Jadi kalau untuk manusia dikatakan dengan yatim
man mata abuhu wa huwa saghirun, orang telah mati bapaknya dan dia sedang atau masih anak-anak. Bagaimana kalau sudah mati, sudah meninggal bapaknya dan dia sudah dewasa, juga tak dikatakan dengan yatim. Kunci yatim itu orang yang telah mati bapaknya dan dia masih anak-anak. Kalau untuk binatang sebaliknya, binatang dikatakan yatim yang telah meninggal ibunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah yatim ini ada kalanya anak sendiri dikatakan yatim. Macam mana dikatakan yatim anak sendiri? Berarti ibunya ketika meninggal suami si perempuan, anak dari suami yang meninggal tadi yatim. Bagi si ibu itu yatim. Sudah meninggal bapaknya, ini yatim. Atau yang kedua, yatim ini saudara kandung sendiri yatim. Kok bisa? Sudah meninggal orang tua mereka. Contoh, si A seorang tua punya anak B dan C. Karena meninggal si A, maka si B dan C yatim. Maka ini yatim saudara sendiri. Yatim juga bisa dikatakan keponakan. Contoh, kita punya saudara A dan B, C. Ternyata si A sudah meninggal dunia tapi masih punya anak kecil, maka dikatakan yatim keponakan sendiri. Ada yatim yang jauh jaraknya, tidak masuk hubungan nasab dengan kita, tapi telah meninggal bapaknya, disebut dengan yatim. Ibu jamaah, yang 4 kategori ini hati-hati kita. Jadi bukan hanya yatim orang jauh dari kita. Mengapa? Lihat dalam surah An-Nisa ketika cerita tentang warisan. Allah awal ayat yang ke-10-nya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, kata Allah. Sungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Siapakah makan harta yatim? Boleh jadi anak kandungnya, dia ibu si yatim itu. Seorang ibu yang telah janda, yang punya anak peninggalan sang suaminya, hati-hati Bu. Bukan serta merta semua harta milik ibu, tidak. Ada orang ibu karena maknya nikah lagi, kawin lagi, anak yatim terbuang. Semua harta dibawanya dengan suami keduanya. Ini namanya wanita zalim, mengambil harta yatim tadi, anak kandungnya. Atau boleh jadi tadi saudara kandung sendiri, mentang-mentang sudah meninggal ayah, bapak ibu, dia paling tua, paling berkuasa, maka harta diambilnya semua. Maka adik-adiknya, munak dia, ambo yang paling gagah, paling tua, paling berkuasa, maka semua harta peninggalan untuknya. Pak, hati-hati. Atau boleh jadi keponakan, karena sudah meninggal ayah dari si anak ini yang saudara kandung kita, maka kita sebutkan, kalian tak dapat lagi nak, tinggal kamilah yang mendapatkan warisan kakekmu nak, sudah meninggal ayah kalian. Ada kejadian demikian? Ada. Sekitar saya ceramah 3 hari yang lalu, laporan Ustaz, ada kasus tetangga kami yang paling tua yang bersaudara telah meninggal. Ini harta-harta orang tua mereka. Nah, yang paling tua sudah berkeluarga, punya anak. Ternyata anak yang paling tua tak diberikan udah pamannya, dengan alasan sudah mati bapak mereka. Jemaah hormati, dalam ilmu fiqih ada namanya harta peninggalan ini ada 3 memang syaratnya, syurut, 3 syarat. Yang pertama ada haqququ mautil muwarrith,
sudah mati si pewaris. Kenapa Ustaz mati? Ibu, mati bukan bahasa kasar, itu bahasa Al-Quran. Thumma amatahu fa'aqbarahu. Matinya manusia segerakan kubur, kata Allah. Buka hadis Sahih Bukhari, Muslim. Apa? Man mata idza matal insan, bila telah mati manusia. Mati bahasa Al-Quran sebenarnya, tapi orang Belanda dulu sengaja menjauhkan kita dari bahasa agama, disebut dengan meninggal lah, mati kejongkali, ibu jamaah. Maka Bapak Ibu, nah ini banyak kadang di masyarakat kita akhirnya karena sudah meninggal bapaknya tadi, anak-anaknya tak dapat warisan lagi. Ibu, memang di sini disyaratkan wa tahaqququ hayatil warith ba'da mautil muwarrith, hidup ahli waris seketika waktu meninggal si pewaris. Kamu syarat kedua. Tapi ternyata dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh pengadilan agama tempatnya sengketa masalah perdata warisan Bapak Ibu, di pasal 185 disebut dengan Valen Farvelens. Apa ini? Yang meninggal itu Bapak Ibu dapat digantikan anaknya. Andai katalah si abangan meninggal dulu, dia punya adean, maka abangan masih punya anak, anaknya menggantikan posisi bapaknya itu. Artinya mereka dapat juga Bapak Ibu. Ini maka jangan sampai Bapak Ibu di antara kita karena rakusnya dengan harta peninggalan anak yatim kita abaikan. Kata Allah, bentuk dari ciri pendusta agama. Bukannya keringat Bapak Ibu punya orang tuanya tak diberikan kepada anak-anak saudara tadi. Maka Bapak Ibu, inilah bukti pertama kata Allah, ciri disebut dengan pendusta agama. Paham Bapak Ibu? Warisan. Maka kata Nabi, yang ahli neraka yang berjalan di muka bumi itulah yang memakan harta warisan saudaranya. Di dunia fi butunihim naro, perut mereka penuh dengan api, panas Pak, tidak tenang hidup. Boleh jadi hartanya banyak di mata kita, tapi nggak tenang perutnya, gelisah. Kok gelisah Pak Ustaz? Karena dia hidup di atas harta yatim tadi dengan zalim. Macam mana seorang ibu mengasuh anak yatim? Bolehkah diambil bagian mereka? Boleh, tapi jangan zalim. Untuk keperluan si yatim, untuk kehidupannya, pendidikannya boleh diambil, bukan untuk kemewahan si ibu. Itu milik yatim. Paham Ibu? Dan kalau mati kata Allah, wa sayaslawna sa'iro, kalau mati yang mengambil harta warisan tadi tempatnya neraka sa'ir. Ini Pak, muncul nanti nih, ada neraka orang yang mengambil harta warisan, namanya neraka sa'ir. Nanti ada juga neraka bagi yang tidak sholat, nerakanya saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa sebab termasuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Jawabannya karena kami dulu tidak sholat. Bapak Ibu, Ustaz, macam mana kalau dia sholat tapi sholatnya sahur? Nanti ayat berikutnya. Nah, kesimpulan yang pertama dikatakan dengan pendusta itu cirinya alladzi yad'ul, yang menghardik, membiarkan, apalagi tadi merampas haknya Bapak Ibu. Karena boleh jadi dia yatim, anak sendiri, saudara sendiri, keponakan sendiri, ini warisan ini dengan mereka. Ada yang ketiga, memang anak di luar hubungan ke nasab. Maka mereka, contoh ibu diberikan amanah untuk mengasuh anak yatim, ada harta warisannya, ibu wajib amanah, hanya boleh dipergunakan kepentingan si anak, boleh. Yang kedua,
ciri pendusta agama kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bu jamaah sebelumnya siapalah contoh penghadir anak yatim dalam tafsir? Contohnya ke Abi Jahal, kana wasaya ala yatimin, seperti Abu Jahal yang dia selalu menghina anak yatim. Abu Jahal contohnya apa kata Quran? Abu Jahal ini punya keponakan yatim yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya dari Muhammad Abdullah, saudaranya Abu Jahal. Karena meninggal sudah Abdullah, Abu Jahal menganggap hina ini si Muhammad Nabi kita. Keponakannya sendiri. Abu Jahal pamannya Nabi. Abu Jahal di antara contoh yang menghardik anak yatim. Paham Bapak Ibu? Ini contoh. Jadi kalau ada di antara ibu yang menghardik, tak mempedulikan, bahkan menghina anak yatim, maka sifat Abu Jahal itu. Ada sini Abu Jahal. Nah Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, orang wala yahuddu, maknanya nafsuhu wala ghairuhu, yang tidak mendorong dirinya atau orang lain. Untuk apa? Ala ta'amil miskin, untuk memberi makan, i'ti'ami, memberi makannya si miskin. Ini lagi-lagi bentuk sosial kita. Kalau ada di antara kita nggak ada terdorong dirinya atau nggak mau mengajak orang lain, memperhatikan orang miskin, maka ini ciri pendusta agama. Macam mana kalau dirinya maksudnya mendorong dirinya karena dengan makna tak ada kekuasaannya. Makna mendorong orang lain ada kekuasaannya. Dia punya kuasa untuk menyuruh. Contoh Pak, pemimpin lain, pemimpin Bapak Ibu, berkebetulan hari ini hari pemilihan pemimpin di daerah, baik tingkat 2 maupun tingkat 1 provinsi se-Indonesia, se-nasional serentak. Maka mari perhatikan kata Allah ini. Mengapa? Siapakah di antara mereka yang betul memperhatikan miskin? Apa artinya? Berbagi. Bukan hanya dirinya, tapi orang pun digalakkan. Ayo, diajaknya orang untuk memperhatikan si miskin itu. Jadi Bapak Ibu jamaah, itulah kalau kita punya amanah jabatan Pak, bukan hanya untuk dengan diri. Aku sudah lepas kok, aku suka berbagi kok Pak. Satu lagi kewajiban Bapak, sudahkah Bapak buat peraturan wali kota atau peraturan lainnya? Apa yang ada memperhatikan kesejahteraan rakyat, masyarakat miskin terutama. Bapak Ibu, ini oleh karena itu Bapak Ibu, doa Allahumma ja'alni miskinan wa ba'atni miskinan, karena Nabi Pak bersama orang-orang yang miskin. Maka Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, ini kita lihat di antara ciri layaknya pemimpin yang ada suka berbagi, memperhatikan kepentingan rakyat, bukan pemilihnya saja, tapi apa? Rakyat yang dipimpinnya. Maka Bapak Ibu jangan saya hormati, inilah tadi kita lihat di antara tanda atau ciri yang pendusta agama, yang mengajak mendorong dirinya dan orang lain untuk memperhatikan miskin. Pak, apa itu miskin? Mengapa ketika Ramadan banyak ngaku-ngaku miskin? Bahkan yang parahnya Ibu, ketika tak dapat kupon zakat itu kuat suaranya. Saya Pak teringat ini, kalau masalah zakat teringat waktu dulu baru pindah ke jalan murah. Bapak Ibu, saya sebutkan miskin itu tidak selamanya. Bapak Ibu, enggak ada miskin selama. Dia sifatnya Bapak Ibu kasuistik. Bisa mungkin tahun ini kasusnya kita miskin, tahun kemarin kita kaya mampu, atau balik,
tahun kemarin kita miskin, tahun ini sudah mampu, tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Ada orang yang sudah dicoret namanya, alasan sudah mampu tahun ini. Datang mereka, Pak, hebat si Mustafa itu, kata mereka, pendatang kemarin dari dulu katanya, saya nggak pernah nggak dapat zakat. Ini Pak, di otaknya dari dulu Bapak Ibu dia penerima, akan selamanya ke penerima. Bapak Ibu jamaah, kadang kita malu lah Bapak Ibu. Mengapa tidak bangga dapat kupon? Banggalah yang membagi kupon. Ini sebenarnya al-yadul ulya khair dari yadi sufla, kata Nabi. Tangan yang berbagi, yang membagi, yang di atas lebih mulia ketimbang tangan penerima, peminta-minta. Bapak Ibu jamaah, jadi kalau begitu Bapak Ibu, ketika nanti ada pembagian, ada seorang pajar ini, ada mereka, ya, tunggu lainnya, karena hari pula serangan pajar, kata Pak Rega. Bapak Ibu, ya, nanti kalau nggak dapat serangan jantung pula kita. Nah, Bapak Ibu sudah hormati kepada kita miskin. Siapakah miskin itu? Alaihi dengan fakir. Terbuka surah At-Taubah, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Itu zakat, kata Allah, miliknya, haknya si fakir dan miskin. Apa beda miskin dengan fakir Bapak Ibu? Miskin orang yang tak punya pekerjaan. Maaf, miskin orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, disebut dengan miskin. Kalau fakir tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan. Adakah di sini ibu yang tak punya penghasilan? Ustaz, laki ibu kan pensiunan, ada juga penghasilannya kalau begitu Bapak Ibu. Nah, fakir itu tak ada pekerjaannya, tidak ada usahanya, dan tidak ada penghasilannya. Maka apa dia? Baru minta-minta, baru makan dia. Tapi kalau miskin ada pekerjaannya, tapi tidak mencukupi hasil pekerjaan tadi untuk kebutuhan pokoknya. Bapak Ibu, nah kembali kepada kita. Kita sudah bekerja, ada pekerjaan, penghasilan. Bapak Ibu, ada kadang Bapak Ibu gaji pekerjaan profesi pokoknya kecil, tapi pemasukannya besar. Ada gitu Pak, pangkat boleh kopral, tapi pemasukannya jenderal, contoh. Ada sebaliknya, pangkat kopral, pangkat jenderal, pemasukannya kopral, mengharapkan anggota, kan miskin jadinya. Udah akhir bulan ini setor komandan. Berarti ini pangkat komandan jenderal tapi masih kopral, ini minta kepada anggota. Bapak Ibu, maka Bapak Ibu hormati, yang mana Bapak pilih kira-kira Pak? Pangkat kopral pemasukan jenderal, atau pangkat jenderal pemasukannya kopral? Mana Bapak Ibu kira-kira? Ya Pak deh, mana ini? Gak enak. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, apa kata Nabi? Harik yadaka turzak, kata Nabi. Gerakkan tanganmu, rezeki akan datang kepadamu. Ini kan kita malasnya Bu. Orang Indonesia Bapak Ibu tercatat bukan karena kebodohan, maaf. Tidak ada bodoh kita Bapak Ibu, tapi apanya? Malas. Karena sudah enak kita dijajakan pakai di penjara. Kedua kita, ya Allah berikan aku bisa makan 3 kali sehari semalam. Doanya bagus. Apa doa ini tiap hari? Allah berikan aku makan 3 kali sehari, cukup. Masuk penjara, sampai di penjara diberikan makan 3 kali karena warga Nabi. Pas doanya Pak, terkabul itu. Jadi Ibu, tidak sia-sia doa kita. Pas doa tadi, ya Allah berikan aku makan cukup 3 kali sehari semalam. Itu aja doanya.
pulang dari sholat berjamaah, tengok sholat cantik, dibawanya ada CCTV, kena hukum di penjara 6 bulan. Contoh, terkabul doa si nenek, diberikan makan 3 kali sehari semalam, gratis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang kedua. Jadi kalau begitu, kita lihatlah diri kita. Apa tadi contohnya? Seperti Nusirat fil As bin Wa'il, Awil Walid bin Mughirah. Contohnya seperti As bin Wa'il yang hanya mementingkan dirinya saja, yang tak mau mengajak orang untuk memperhatikan si miskin. Maka Pak, hati-hati dengan jabatan. Ada tanggung jawab mengajak orang untuk memperhatikan si miskin, bukan hanya kelompok tim ses saja. Ini tim kita ini perhatikan di luar tim kita. Bukan hanya wali kota tim, tapi apa kita? Pemimpin rakyat yang kita diberi amanah. Bapak Ibu, yang ketiga, fawailul lil musallin. Yang ketiga, alladzina hum an salatihim sahun. Tanda pendusta agama orang yang sholat dengan lalai. Bapak Ibu, ada 2 neraka ternyata. Orang yang sholat tapi dengan lalai, nerakanya wail. Fawail, neraka wail bagi mereka yang sholat dengan lalai. Kalau mereka tidak sholat, nerakanya saqar. Bapak Ibu, tingkatan neraka Bapak Ibu jamaah yang 7 itu, ada neraka wail, ada neraka saqar. Wail, mereka sholatnya dengan lalai, sedangkan saqar tidak sholat sama sekali. Nah, makna yang sahun di sini ghafilun yuakhirunaha an waqtiha. Mereka sholat tapi lalai. Apa artinya? Yuakhirunaha an waqtiha. Mereka suka dan sering melambat-lambatkan pelaksanaan sholat itu. Bangunnya dia jam 5 tadi, tapi karena menunggu serangan fajar, dia nggak sholat-sholat, menunggu juga ke apa datang ke tuan pintu. Cepat dia bangun Pak, apalagi hari ini dia bunyikan alarm jam 4 sudah bangun dia, menunggu mana tahu datang bayar serangan fajar. Doanya pun tadi malam fajar terus. Bapak Ibu, wal fajri wal nas, doanya hanya wal fajar saja Bapak Ibu. Jam 4 dia bangun, jam 5 azan subuh dia belum sholat, menunggu ketuan pintu. Nanti pas saya sholat datang mengantar, hilanglah bagianku, tak jadi sholat. Sampai jam 7 pada kata datang orang Bapak Ibu. Nah, inilah melambat-lambatkan sholat. Kata Allah, ini tanda sahun, lalai itu. Ini sudah yang keberapa Bapak Ibu? Yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, alladzina hum yura'un. Ciri yang keempat pendusta agama itu ialah orang yang yura'un, orang yang riya, suka pamer. Apa tuh riya? Yang beribadah niatnya karena mengharapkan pujian orang, bukan karena Allah. Ucapannya mantap, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mantap banget doanya. Sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Bagus doanya. Tapi ternyata ketika tak diekspos dia, Bapak Ibu, tak diberitakan pemberiannya, bulan depan mundur dari donatur. Mengapa mundur Pak? Ku tengok 2 kali berturut-turut tak disebutkan nama Ustaz. Oh, contoh Pak. Bapak Ibu, disebut dengan riya lah itu. Donatur kita hari ini kafe, Bapak Ibu, bil kafe contoh. Disebutkan, oh bulan depan datang lagi, pas lupa. Dan disebut lagi Bapak Ibu, berikutnya berhenti, contoh Bapak Ibu. Nah, inilah disebut dengan ibadahnya karena riya, mengharapkan pujian sanjungan orang. Bapak Ibu, apakah bukti ibadah yang riya? Kata Nabi Bapak Ibu, ketika dia sholat di tempat
rame bagus, ketika sendiri asal-asal dia, sholatnya ria. Tapi kalau sama ibadahnya ibu ketika sendiri di rumah berjamaah ke masjid korek, bapak ibu sama ibadahnya, maka sholatnya betullah karena Allah. Dari Pak kita tanya dari masing-masing, dosa jawab Pak, apakah ketika sendiri kita beribadah hanya ngubur kita patas bapak ibu, tapi kok di depan orang ramai khusyuk betul, sholatnya lama, sujudnya lama, sampai 2 kali menghirup apa ini sejadah. Bapak ibu makruh hukumnya Pak, imam berlama-lama di sujud. Mengapa tak semua makmum sedang senang dan tenang? Ada yang gelisah Pak. Mengapa gelisah? Menunggu serangan fajar tadi. Lama kali sujudnya imam ini, nanti gak kebagian lagu ini. Lama kali doanya. Tak boleh Pak itu. Kalau pengen lama-lama Pak, nanti sunnah Bapak sendiri saja. Salat sunnah Bapak, bantelah, gak usah bangun-bangun lagi. Boleh. Mengapa? Dia sudah meninggalkan dunia ketika sholat, kan sudah khotimah. Apa ini? Tapi kalau kita imam pajama, karena aduannya Ustaz, ada hadis Nabi, aqrabul abdi ila Allah wa sajid, waktu pendekatnya hamba dengan Tuhan ketika sedang sujud. Iya, kalau bapak sendiri berasyik-asyiklah. Tapi kalau imam yang kita pimpin ini, diantara bapak ibu, imam itu yang disenangi makmum. Jangan terlalu patas sekali, tak terbaca-baca nawak, dan pula lambat kali. Sudah 3 kali ulang-ulang Fatihah, perasaan tak juga selesai. Bapak ibu, mengapa? Karena makmum tidak semua sedang tenang dan senang. Ada mungkin yang mengejar. Mulai dia mau sholat Pak, sudah mulai berputar perut. Bapak ibu mau kamar mandi, maka jangan kita lama-lamakan. Ini yang keempat, orang pendusta agama yang ibadahnya karena manusia. Boleh ibadahnya fi sholat wa ghairiha, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sedekahnya, infaknya, kurbannya, bapak ibu. Apalagi semua bentuk-bentuk yang ada mengharapkan pujian manusia disebut dengan riya. Dan ibadah karena riya bapak ibu hanya dapat pujian manusia, tapi putus pahala dari Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Dia dapat apa yang diniatkan, pujian dapat, selesai. Pahala tak dapat lagi. Yang kelima terakhir, tanda pendusta agama, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan dari al-ma'un, harta yang berbunga. Dalam tafsir juga maknanya waqil huwa az-zakah, maknanya juga zakat. Dia enggan berzakat, hartanya banyak untuk dirinya sendiri, dia enggan berzakat. Maka ini pendusta agama. Bapak ibu, maka kita lihat dari 5 ini ternyata ada 4 bab berkaitan dengan manusia. Bapak ibu jamaah, hanya sholat, bahkan semua bu. Berarti yang 5 ini ada hubungan dengan orang. Yang pertama, anak yatim tak ada berbagi. Orang miskin tak ingin juga memperhatikan dan berbagi. Yang ketiga, sholat mengharapkan pujian orang. Yang keempat, sholat lalai. Mengapa lalai? Suka melambat-lambatkan waktu. Yang keempat, ibadah karena mengharapkan pujian orang. Yang kelima, enggan berzakat, enggan berbagi. Maka ini kata Allah bapak ibu, maka mereka disebut dengan ara'aital ladzi yukadzibu. Islam yang benar, hidup dan mati, inna sholati wa nusuki, hidup, sholat dan ibadah, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati hanya lillahi rabbil alamin.
Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, sampai anak cucu kita orang-orang yang tidak masuk dalam ayat ini yang disebut pendusta agama, yang artinya di samping menggerakkan diri juga menggerakkan orang. Maka namanya guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Demikian Bapak Ibu.